itu salah satu wujud dari karunia membedakan roh. Kenapa di gereja-gereja karismatik nggak ada karunia membedakan roh? Kok cuma bahasa roh? Ini goblok atau sesat atau bagaimana? Yang reform ya podo, gobloknya ya podo. Sudah anti bahasa roh, anti mukjizat, tidak punya kuasa, tidak sanggup menginjili, khotbahnya cuma menyesatkan orang karismatik. Hei, kalian pendeta karismatik sesat semua. Jemaatmu tuh harus jadikan reform supaya benar. Sing goblok kan sing reform ya. Kenapa kamu nggak nginjili sendiri? Ambillah jemaat dari sana, ambil sendiri, tobatkan sendiri, jangan rampas jemaatnya karismatik, biarkan mereka karismatik. Jemaatmu mana? Jemaatmu reform mana? Produk penginjilanmu mana? Yang kamu tobatkan dari nol, terus kamu muridkan sampai jadi pendeta, mana? Dari nol. Jangan orang karismatik. Dari agama lain, masukkan gereja reform, tobatkan, dimuridkan, jadikan pendeta. Siapa? Saya belum nemu. Siapa yang bukan dari gereja lain? Siapa? Enggak, saya belum nemu. Rata-rata kamu tuh mendidik orang dari gereja lain. Sama aja kayak karismatik yang merampasi gereja lain. Sama tadi. Sisi gelap. Keduanya bermusuhan, tapi goblok kabeh gitu ya. Sesama-sama sesatnya, beda bentuk saja. Satu anti Roh Kudus, jadi ya goblok bener gitu. Tidak mengakui karunia Roh Kudus hanya ada di Alkitab. Sing ngomong doktor teologi gitu ya. Sing karismatik mengakui karunia roh, tapi setan ternyata. Ada karunia apa itu? Pengurapan tertawa, pengurapan debu, masih paling goblok. Motivasinya uang. Saya ibadah demi debu mas, saya jual debunya. Kenapa karunia rohani kok tidak ada yang tertulis? Karunia membedakan roh, karunia menafsir bahasa roh. Malah ada karunia baru, karunia tertawa. Padahal di Al-Sadik kita banyak menemui kerasukan tertawa. Jadi yang di gereja-gereja yang pengurapan tertawa itu kesetanan semua, kerasukan semua. Mereka nyebutnya Yesus, nyanyinya lagu Yesus. Baptis Yesus, karunia Roh Kudus, bahasanya Kristen kabeh. Tapi rohnya apakah Yesus asli? Ya jelas bukan. Kalau Yesusnya asli, kenapa Yesusnya nggak ngomong, hei, kamu kerasukan, setan, bukan oleh saya. Harusnya kan begitu. Mana ada pengurapan tertawa? Di Alkitab tidak ada. Debu emas tidak ada. Karunia yang literal tertulisnya kamu nggak punya. Membedakan roh nggak bisa, menafsir bahasa roh nggak bisa. Kalau kamu punya Roh Kudus yang asli ya. Nah makanya tadi pertanyaan tentang mengejar, tapi kok munafik? Ya seperti ini. Makanya saya mengajarkan kita jangan mengejar yang nampak. Saya nggak pernah cek kalian saat teduh atau enggak, kalian berdoa atau enggak pernah saya pernah nanya. Kalian udah dewasa, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalian bukan anak kecil, bukan anak SMP. Nggak perlu saya suruh-suruh. Anak kecil makan harus didulang, dipaksa. Nggak mau mah, nggak enak, dipaksa makan oleh ibunya, oleh bapaknya. Itu anak kecil. Kalau sudah dewasa, nggak usah disuruh makan sendiri. Kalau nggak punya makanan, masak sendiri. Kalau nggak bisa masak, beli. Itu kan contoh orang dewasa. Kalau anak kecil kan nggak mau, bodo amat gitu ya. Dipaksa makan gitu ya. Makanya Del Sadik ini memang sejak awal bukan untuk anak kecil. Bukan untuk anak kecil, bukan untuk pejabat baru. Aslinya ya, aslinya begitu. Jadi untuk pemuritan yang advance. Kamu sudah muak dengan pemuritan yang standar. Kamu butuh yang lebih advance, lebih dalam. Nah, Del Sadik itu aslinya awalnya begitu. Makanya materinya berat gitu ya. Nggak semua orang sanggup gitu. Ya karena memang filternya begitu. Kalau kamu nggak pernah jalan disiplin rohani, nggak akan enak Del Sadik ini. Kan nggak ngerti. Yang saya omongkan itu masalahnya di mana nggak ngerti. Kalau kamu disiplin rohani saja gagal, kamu nggak akan ngerti bahwa kegagalanmu itu bisa diterjemahkan, bisa dijelaskan. Karena kamu nggak cocokkah, atau kamu malas, atau kamu demiten, kamu nggak jadi rohani karena kamu punya setan di otakmu itu. Jadi kamu nggak pernah selesai berdoa, nggak pernah baca Alkitab, dan seterusnya. Itu memang ada, roh setan bisa melakukan seperti itu. Pemuritan yang lain, orang-orang yang tidak disiplin rohani dibuang.
saya rugi investasi ke hidupmu, saya buang kamu, nggak usah ikut saya. Itu banyak sekali saya jumpai. Kalau nggak dianggap investasinya bagus dalam memuridkan, dibuang, orangnya dibuang, nggak lagi dipelihara, nggak lagi digembalakan. Kalaupun datang persekutuan ditolak itu. Karena rugi, mengajari kamu itu rugi. Sudah tidak bertumbuh, baca Alkitab malas, dan seterusnya, banyak alasan. Nah, makanya para guru ini harusnya punya solusi. Kalau muridmu malas, solusimu apa sebagai guru? Jangan nyalakan murid. Nah, kalau murid-murid terbelenggu oleh setan, memang otaknya ada demitnya, ya mana bisa saat teduh, mana bisa baca Alkitab. Nggak nyaman mereka, otaknya kotor, nggak nyaman dengan Alkitab itu. Apalagi suruh belajar bahasa asli, jelas wegah. Sing bahasa terjemahannya wegah, apalagi bahasa asli. Mikirnya lebih banyak, kebenarannya lebih berat.